Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas kelanjutan partai Dewa Kipas versus Grandmaster Irene Karisma Sukandar. Buat teman-teman yang belum menonton video analisis ronde pertama, silakan cek linknya pada deskripsi video ini. Dari hasil ronde pertama, terlihat Dewa Kipas bermain dengan tipe posisional, sementara Irene bermain agresif. Skor sementara adalah 1-0 untuk Irene Karisma Sukandar. Pada video aslinya, di ronde kedua ini, Dewa Kipas alias Dadang Subur lagi-lagi menyerah kalah karena melakukan blunder. Oke, seperti apa analisisnya? Langsung saja kita lihat. Ini dia ronde kedua. Pada ronde ini, Dewa Kipas sebagai pemain putih dan Irene pemain hitam. Permainan diawali dengan kuda ke F3 dan dibalas kuda ke F6. Pion D4. Pembukaan ini dinamakan Indian Game atau permainan Indian. Kemudian pion ke E6. Pion E3. Pion B6 persiapan gajah ke B7. Lalu dibalas gajah ke E2. Baik, penempatan gajah E2 ini sebenarnya kurang akurat ya Ces. Ya, mari kita lihat. Pada posisi ini, hitam akan menempatkan gajahnya di petak B7 yang nantinya akan menyerang putih pada garis diagonal. Sehingga akan menekan putih di petak E4 yang nantinya akan dibantu kuda. Nah, sementara di sini pertahanan putih di petak E4 terlihat sangat lemah. Jadi Ces, langkah terbaik putih yang seharusnya adalah gajah ke D3 untuk menjaga petak E4 dari serangan hitam jika sewaktu-waktu kuda naik. Tapi di sini Dewa Kipas lebih memilih gajah ke E2 saja, mungkin dengan tujuan untuk membuka jalan rokade rajanya. Oke, kita kembali ke permainan. Kemudian Irene gajah ke B7, kuda ke D2, gajah E7, pion A3, pion C5 mengajak pertukaran pion. Dewa Kipas pion C4. Ya, penempatan bidak C4 ini juga tidak akurat ya Ces. Kalau kita perhatikan, tujuan dari pion ini sama sekali tidak memberi efek positif pada posisi putih. Yang pastinya pion ini akan menutup jalur serangan kuda ataupun gajahnya sendiri. Ada baiknya di sini Dewa Kipas memajukan pion E2 dengan tujuan untuk membuka jalan keluar gajahnya. Oke, kita lanjut. Irene rokade pendek. Dewa Kipas juga rokade pendek. Kemudian pion D5 mengajak pertukaran pion, sekaligus membuka jalan keluar kudanya. Kuda ke E5, kuda ke D7, dan dibalas pion F4. Baik, jujur saya tidak tahu apa tujuan dari pion ini. Di sini kan sudah ada kian pion D4 yang melindungi kuda. Lalu untuk apa lagi kah pion ini maju Pak Dadang? Sementara pion ini sangat berpengaruh kuat pada sisi pertahanan Raja Putih. Jadi Ces, maksud saya begini. Pada tahap pembukaan ini seharusnya Dewa Kipas lebih fokus pada tahap pengembangan perwira dan penyusunan strategi penyerangan. Sementara di sini Dewa Kipas malah terkesan terburu-buru melakukan langkah-langkah agresif yang tidak berarti. Oke, kita lihat balasan dari Irene. Benteng ke C8. Nah, sampai di tahap ini Irene sudah siap melakukan pengembangan perwira, sementara Dewa Kipas masih terlihat benteng dan gajah dalam keadaan tertutup. Kemudian Dewa Kipas gajah ke F3. Irene kuda ke E4 mengajak pertukaran kuda. Di sini Dewa Kipas bisa saja memakan kuda D4 ataupun kuda D7 untuk menekan serangan hitam. Namun Dewa Kipas menolak dan memilih pion ke B2 dengan tujuan membuka jalan keluar gajahnya. Irene kuda ke F6, gajah ke B2, kuda kali kuda, menteri kali kuda. Irene kuda ke E4 menyerang menteri, menteri ke D3. Pion F6 mengusir kuda, kuda ke G4. Irene menteri ke E8, benteng ke C1. Menteri G6, pion H3.
Iren benteng ke D8, dewa kipas raja ke H2. Ya, entah apa tujuan dari raja ini, yang pastinya Iren pion ke H5 untuk mengusir kuda, lalu membuka jalur serangan menterinya yang dibantu oleh kuda. Langkah terbaik satu-satunya putih adalah kuda mundur ke F2. Tapi di sini lagi-lagi dewa kipas malah blunder dengan membuka pion F4. Ya, mungkin bermaksud untuk menyerang menteri kali ya. Tapi mungkin di sini Pak Dadang tidak melihat kalau di situ ada pion penjaga. Jadi jelas saja dong Iren pion kali pion. Lalu dewa kipas kuda mundur ke petak F2. Iren gajah ke D6, ska. Ada 3 pilihan langkah raja putih. Pertama, jika pion menutup, maka menteri kali pion, ska. Raja ke H1, lalu ska mat. Pilihan kedua, jika raja ke H1, maka menteri ke G3 dengan ancaman ska mat di petak H2. Kuda ke G4 melindungi petak H2. Pion kali kuda dan ancaman ska mat sudah tidak dapat terhindarkan lagi. Lalu pilihan ketiga, raja ke G1, dan inilah langkah yang dilakukan oleh dewa kipas. Lalu Iren menteri ke G3 dengan ancaman ska mat di petak H2. Dewa kipas kuda kali kuda, pion kali kuda sekaligus menyerang menteri dan gajah. Jika gajah kali pion, maka gajah kali gajah menyerang balik menteri sekaligus ancaman ska mat di petak G2. Baik, jika di sini menteri mencoba kabur ke D2 sekaligus untuk melindungi petak G2, maka hitam menteri ke H2, ska. Raja ke F2, gajah ke G3, ska. Raja ke E2. Hitam menteri kali pion, ska. Raja ke D1. Menteri kali benteng, ska. Menteri menutup, menteri kali menteri, dan ska mat. Oke, kita kembali ke permainan. Setelah Iren pion kali kuda dan menyerang menteri sekaligus gajah, dewa kipas menteri ke D2. Iren pion kali gajah dan dibalas pion ke D5 menutup serangan gajah hitam. Iren menteri ke H2, ska. Raja ke F2. Menteri kali pion, ska. Dan di sini dewa kipas lagi-lagi menyerah kalah. Hingga skor di akhir babak kedua ini adalah 2-0 untuk Grandmaster Iren Karisma Sukandar. Jadi sampai di sini saja ya ulasan ronde kedua Dewa Kipas versus Grandmaster Iren Sukandar. Terima kasih Aceh sudah menonton video ini. Sampai jumpa, salam Gens Unasumus.